Oke. Dan ini dia, kita pakai global ban pick rules ya, dimana hero yang dipakai sebelumnya nggak bisa dipakai lagi di next game atau game yang tersisa. Ini kalau misalkan itu BO7 ntar bakal ada special rules lagi yang kita bakal jelasin, tapi ini masih best of 5. Terus di sini bakal ada otomatis ban hero ya, jadi dari in game-nya udah di ban hero yang mereka pakai di sebelumnya, jadi nggak bakal salah pick lagi. Jadi nggak perlu pusing gue udah pakai hero apa gitu teman-temannya, cuman pasti coach bakal nyatet itu. Dan ini limit dari hero yang dipakai itu per tim ya, bukan individual dari player. Jadi kalau misalkan harus dipakai main, berarti Wiro juga nggak bisa pakai main, Senko juga begitu. Dan juga semuanya semuanya buat tim aja. Jadi kalau misalkan dari tim Kagen udah pick long kayak gini, ya ntar nextnya Mahadeo bisa pakai. Jadi emang buat individu tim aja. Ya, yang artinya dia ngelepasin Yuan Dolia nih sebenarnya buat Mahadewa nih. First picknya. Masih ada Augran dan juga main di ban, Arli dan juga Dharma dibuang sama Kagendra sendiri. Dan bakal ada 2 pick langsung. Oke. Frost dan juga Zhang Fei. Ternyata di sini dia nggak mau Dolia, dia nggak tertarik. Dia simpen juga, mungkin Yuan-nya pun dia juga nggak tertarik kayaknya. Jadi Dolia Yuan-nya bisa diambil sama Kagendra. Dan Yuan Dolia berarti. Yuan Dolia yang jadi pilihan kombinasi yang paling kuat sih sejauh ini harusnya ya. Dan langsung dikasih buat Kagendra di awal, yang sebenarnya nggak masalah. Karena ini global ban pick. Jadi ngasih di awal tuh bisa jadi apa ya? Bisa jadi kayak lu ngasih game 1 gitu, bisa jadi ya. Belum tentu ngasih game 1, cuman paling nggak ini bakal jadi acuan game 2 nggak bakal dapetin power pick kayak gini lagi. Jadi kombinasinya sih kombinasi yang paling kuat sejauh ini. Ya betul, dimana mereka dapetin Dolia, dapetin Yuhuan, dapet Long juga, dan Mahadewa ya masih dapetin Zalfi sama Menki. It's okay sih, mereka punya shield, Leaping Savior, bisa maintain juga dari arah Menki-nya, punya Frost yang juga kuat di tangan Axioreti. Sangguan di ban karena respect juga adanya Dolia Sangguan, kayak Anonim bilang juga nih, Sangguan bisa nggak keluar kalau misalkan nggak ada Dolia biasanya. Dan akhirnya ada Lady Sun, karena masih ada kesempatan buat Lady Sun sama Zhang Fei. Arlinya udah di ban, mereka punya pilihan buat ngelawan Long. Mungkin NX bisa main Marco Polo atau mungkin Renji bahkan, cuman itu damage-nya bakal kurang banget sih karena mid lane-nya juga Frost. Iya, jadi pilihannya nggak banyak buat farm lane nih. Kalau Renji pun sebenarnya masih oke, cuman ini bakal lemah banget lawan sama Zhang Fei nih. Pilihannya ya Marco masih bisa, Marco masih mendingan kayaknya. Iya, buat mereka main makro sih. Biasanya Mahdewa kan kalau nggak pakai Arli kan pakai makro. Pakai Marco. Marco. Wui di ban. Pilihannya ya abis sih sebenarnya, kayak Marco Polo sih jadi, atau Renji udah maksimal. Marco Polo buat Marco sih. NX ya. Iya, biar dia bisa main sendiri ya, ngedash, main tower dan lain-lain kayaknya Marco. Cuman Marco juga pasti karena sekali Flaming Palm hilang palanya. Jadi lihat aja ya Arlinya gimana nih Mahadewa nih. Karena Mahadewa pasti mainnya lama banget, nge-hold banget. Mahadewa sama Alter Ego tuh main buset. Kagak ada warnya udah kayak KPL. AE ya, gue tahu main AE suka banget main kayak gitu ya. Dia main sabar banget juga. Dan Charlotte di sini atau main. Dia masih punya pilihan buat pemain-pemain Kagendra, juga masih ada. Karena dia tipe-tipe yang sekarang pakainya roam ini mid lane gitu ya, kayak mid lane yang support banget. Jadi kayak masih bagus, meskipun Frost juga masih bagus juga tadi ternyata. Diambil aja dan masih dapetin Charlotte buat class lane nih. Iya, nih hero-hero masuk kayak modelan Marco Polo, pakai Fever Bar, terus kayak Menki dengan Dream Roam-nya itu gampang banget ditangkap sih sama Silk Imprint-nya ya. Dan last pick-nya ada Class Lane, dan pilihannya wah sulit, main kalah sama Charlotte, Biron juga kalah. Alain juga kalah di sini posisinya buat ngelawan Charlotte. Dan ada Neza pada akhirnya yang dipilih sama tim Mahadewa buat dia Class Lane, karena buat ngilangin lifesteal Charlotte aja mungkin. Cuman susah juga tetap aja. Gak ada pilihan buat ngelawan Charlotte-nya. Iya. Neza Class. Neza sering dipakai sama Dewa sih, cuman nggak dipakai sebagai class juga biasanya. Berarti dia ini ngambil poolnya Amy juga nih. Neza class beneran. Ngambil poolnya Amy juga berarti, No? Ya kan, ngambil poolnya Amy juga. Oke. Dimain menarik ya sama teman-teman ya. Kenapa? Dimain sama Mons berarti. Neza Class Lane, dimana sebenarnya buat ngelawan Charlotte karena dia punya ini ya, Burning juga bikin Blazing Cap biasanya, terus ada efek Imperial yang kayak nurunin efek dari si Charlotte punya lifesteal ya dari arah
splash fun dan skill-skill dan lain-lainnya. Jadi emang sebenarnya nggak ada pilihan banyak ya. Tadi Mayin sama Biron kalau dipakai buat ngelawan Charlotte juga berat banget buat landingnya. Alain juga susah teman-teman ya buat ngelawan Charlotte tadi. Bisa melawan pakai Lubu sebenarnya buat ngelawan Charlotte, tapi kan Lubu juga udah kayak jarang banget, nggak pernah banget di-pick, bahkan jadi mendingan Neza aja karena Neza juga bisa punya Skyfall ya, dia bisa langsung terbang dari arah jauh buat nge-backup teman-teman dari tim Mahadewa sih. Iya, dan paling nggak ini tipe-tipe yang sama ini langsung bisa join fight kapanpun, karena Crashland itu juga kaliannya jauh sendirian, ditinggal sendirian, jadi kalau bisa join temannya cepat juga jadi nilai plus ya. Kayak Liu Pang, kayak Sun Ce itu juga sama poinnya, gak harus teleport. Jadi kita bakal langsung start aja buat game pertama antara Mahadewa dan juga Kagendra, dan ini penentuan Betul sekali. Dan let's go. Kita bakal melihat antara Kagendra dan Mahadewa El Clasico pastinya teman-teman ya. Karena ini udah sering banget terjadi. Biasanya ya ini bakal jadi game yang lama harusnya. Gue juga berharap di Best of 5 ini pengen ngeliat sih. Kalau misalkan 5 game tuh hero yang kesisanya tuh apa. Dan kayaknya rotasinya agak berbeda ketika mereka ngelawan Onyx tadi. Karena si Senko-nya nggak bantuin si Wirao sih kali ini. ya dia malah bantuin Crashland nih, dia mau nge-press Neza-nya terus Senko di atas langsung ditarik aja Mons-nya. Masih nyusahin sebenarnya, Mons masih kuat banget juga buat bertahan di sini. Hansnya emang butuh bantuan, tadi lumayan sekarat soalnya. Dan bantuan dari Xiao bikin Neza-nya paling gak kusir, Hansnya bisa farming lebih aman lagi buat nge-clear minion wave-nya. Dan di bawah juga kayaknya dari arah Decoy dan juga Enix. Karena Zhang Fei di level-level awal juga nggak bisa ngapa-ngapain ya. Mau adu Poking juga bakal kalah karena adanya wave breaker dari Dolia. Mau main di sungai pun susah. Karena Dolia kuatnya di sungai gitu. Itu dia, sungai. Masih oke sebenarnya, dia punya regen yang bagus. Zhang Fei itu lemah banget landing pace-nya termasuk anggapannya. Zhang Fei itu kayak nggak terlalu ngasih impact buat landing pace ya. Dia rotasinya nanti bagus, level 4-nya oke banget. Tapi di early mesti ditahan-tahan aja dikit. Luirao masih menangin minion wave clear di sisi mid end duluan. Dia bakal kiting dikit. Dan kali ini Emi harusnya aman-aman aja. Dia masih punya Dream Bubble, dia masih kuat banget buat nahan minion wave-nya. Dan actually recall aja dia kehabisan mana juga soalnya di arah bawah. Betul sekali. Dan kali ini juga bakal coba untuk main defensif, flipping Xavier ke belakang. Dan di tengah juga udah ada main key dari Emi yang bakal coba di-press sama Yu Huan dan juga Senko dengan Shi ya. Dan pelan-pelan mereka masih bisa nge-press pemain dari Mahadewa dan gak ada yang invade sama sekali ya untuk sejauh ini. Oh iya, ini main rapi banget keduanya. Udah main santai aja. Kayaknya udah mulai ke bawah terus nih. Dia coba untuk nge-trap aja, ada Emi yang lagi farming di samping. Ada Frost juga yang rotasi. Ini Frostnya kalau nggak hati-hati bisa salah lewat, bisa bahaya juga. Bakal aman aja, 4 pemain. Ya bawah dari masing-masing. Enggak sih buat Kagendra dan Winter Exir dibuka buat nge-zoning aja. Diusir mundur dari Senko tadi. Tapi overall dia main defensif banget sih. Dia nggak ada rencana buat commit. Dari gerakannya bener-bener nggak ada gerakan all in buat commit atau kill. Cuma nge-zoning aja dan di pressure lagi nih sama Lanfeng. Ya udah mainnya terhasil imprint di bagian mid lane dari arah Frost, Axiority pun tumbang. Dan hilang begitu cepat gitu ya. Karena gue bingung sih kenapa bisa kena seal imprintnya. Karena emang sebenarnya jauh banget rotasinya. Atau mungkin kena full tempo dulu. Baru tuh ditarik sama si Senko-nya. Dan kali ini udah mulai ada invade masuk ke arah Crimson Golem milik seorang Emi. Harus cukup mudah untuk diamankan oleh Wirao dan kawan-kawan. Ini kalau misalkan udah invade gini pakai Yu Huan, itu camp tuh cepet banget hilangnya sih. Wah ini cepet banget ya. Karena saya itu main game sih kadang-kadang ya. Kadang berusaha ngedress malah putar balik ke belakang tapi malah kena gitu. Dan malah buruk jatuhnya. Gue gak tau sih tadi kenanya gimana juga sih. Tapi normalnya susah banget buat dia kenain. Tarikannya gak segampang itu. Dan sekarang jadi keuntungan besar buat Kagendra, dia menangin 1000 gold. Dan perangan Tyrant-nya 28 second lagi. Ini jadi modal yang bagus banget. Dan dia udah nyolong merah juga kan tadi, artinya menang level nih. Crimson Golem mengasih level gede banget. Dan pergerakan ke depan sekali lagi mau dikasih Ocean of Tears, gak kena tadinya. Dilemparin aja kayak Fajr Pison maksudnya, masih bisa beri dodge dan masih bakal aman. Tunggu 8 second lagi buat Tyrant. Masih nunggu 8 second lagi buat Tyrant pertama kali ini, yang dimana pergerakan dari Kagendra udah mulai masuk ke arah Tyrant. Melihat Wirao juga udah nyuekin dia punya Azure Golem yang up sebentar lagi. Dan dari arah tim Mahadewa juga bersiap-siap untuk melakukan kontes menuju ke arah Tyrant tersebut. Karena Decoy punya smite, dia punya outburst. Cuman zoning out dari pemain Kagendra cukup kuat. Yang lawan Dolia di sungai itu bukan hal yang baik. Outburst keluar dan bakal di smite langsung sama Decoy. Berhasil diculik begitu saja dan ada Infinite Fastest yang keluar kali ini. Ada Winter Shear bakal ditabrak lagi. Infinite Fast bakal coba keluar dan dapetin seorang Frost dari Axiority. Dream Rom coba untuk mundur. Dari Lanfeng masih coba untuk bertahan dengan Wave Breaker. Malah double kill untuk Kagendra. Mereka punya buff naga tapi kalah perang dari Mahadewa bakal mati lagi. Bahkan
masih ada Mons. Coba untuk membackup lagi, udah ada yang low HP tapi dia udah gak punya Skyfall. Dia dihalangin dan di zoning out. Dia coba untuk melompat, malah menjadi korban selanjutnya bahkan killing spree. Longnya snowballing dan crucial healing juga didapatkan dari arah Lu. Wah itu longnya makan banyak banget. Dia dari awal ya, Infinite Flash itu mending gak nembus tirin tuh. Dia nge-flash langsung barengan. Baru landing langsung nge-flash ke depan, langsung tabrakin 2 orang. Dia double kill, itu bisa 4 kill tuh. Kalau Marco yang didapetin juga, cuman Marco nya kelasit sama ini tuh. Dia landing, langsung nge-flash langsung ke depan. Dia tuh, emang niat banget ngejar tadi. Dari Lanfeng ya. Dapetin double kill di sini, gue pikir bakal triple kill, bakal mati semua ke long nih. Marco nya didapetin Dolia ya, V. Dan masih ngasih lagi dari crucial healingnya gila sih. Crucial healing dari Dolia tadi buat nyelamatin nyawa dari Long dan bakal kaya banget Lanfeng. Ini yang gue khawatirin, Decoy belum mau ditabrakin lagi dan masih bakal ketarik Decoy. Gak punya outburst, masih bisa bertahan dan dapetin kill ke arah Hans sebagai gantinya. Ya, untungnya masih ada trade kill, 1 kill berhasil didapatkan dan mereka terbuka juga untuk ngambil Overlord kali ini. Cuman dari Kagendra juga udah ada objektif lain ya, mereka bakal coba untuk dapetin tower di bagian bawah. Dan kali ini juga dari arah birunya bakal coba untuk diamankan oleh Wirau dari Azur Golemnya. Dan Overlord mungkin cuma bisa nahan sedikit aja karena pressure dari Kagendra ini bener-bener lebih kuat lagi. Mereka Yuhuan Dolia dan Dream Roam-nya berhasil nge-secure di smite abis sama Ami. Tapi Ami malah menukar nyawa dengan buff yang gak worth it sama sekali. Rampage untuk Lanfeng kali ini. Min Wave bakal maju, bakal masuk lewat bottom lane pelan-pelan. Udah ada Stampede tapi kayaknya nggak bisa buat di-fightin lagi karena dari arah Mons yang nggak bisa ngasih damage. Dia cuma Neza bakal dipukul mundur, ada di sana udah keluar, bakal di-commit sama tim Kagendra. Mons full tempo bakal hilang. Dia coba untuk kasih 1 buah Skyfall ke arah tower untuk melarikan diri begitu saja. Wah nih, fundingnya ke Long, itu hal yang paling buruk sih. Lu mati 6 ya oke lah. Tapi matinya semua ke Long dan Longnya bakal kaya banget di tower high ground. Menit ke-6 terlalu early buat kehilangan tower high ground. Dan mereka udah gak invasi semua ya. Bakal mulai ke snowball banget berdengan dari Mahadewa sekarang. Inner Tower di bagian midlane bakal jadi next target nih. Terlalu jauh, terlalu ukur. Lanfeng bakal kuat banget di depan, bakal terlalu sakit. Emi dipaksa pakai Dream Roam, lari ke belakang cuma gitu doang. Dia gak mancing apapun. Jadi masih bakal di-press lagi overload wave-nya gak ngaruh sama sekali, bakal di-clear dengan gampang untuk pemain-pemain Kagendra. Iya, dan Mahadewa dipaksa buat defense sama hal kayak yang dirasakan Onyx tadi ya teman-teman ya. Dimana di sini Mahadewa nggak bisa berbuat banyak juga karena pilihan-pilihan hero-nya bener-bener kayak tipis banget tadi. Apalagi dapat Dolia Yuhuan di sini buat tim Kagendra. Itu yang bikin ini juga tambah semakin sulit pastinya. Bahkan Hans dapetin space buat ngelakuin split push. Kagendra tinggal kayak mainin zoning out aja. Mereka punya Yuhuannya juga dijadi. Ada reset 2 kali Celestial Melody. Dan Lanfeng yang snowballing. Ini bener-bener kayak kesalahan atau mistake dari tim Mahadewa yang udah sulit banget buat di recover sih. Wah iya, gara-gara di bawah tadi sih, perangnya ngasih semua ke Lanfeng nih. Dan bagian lagi kah? Lanfeng tinggal join aja, dia tinggal mukul-mukul dari belakang selama dia free. Kayak susah banget buat menangin dan Monsnya. Baru gitu doang. Neza yang normalnya tanky banget, gak bisa tanky, outburst dibuka. Dari Lanfengnya bisa mati barengan sama Low. 2 kill, yang penting banget tiba-tiba. Fever baras dan juga outburst combo. Gak sempet flash, gak sempet pakai Infinite Faces sama dari Lanfeng nih. Dan itu crucial banget. 3 ulti no? Infinite 3 ulti itu kayak outburst, Fever barat sama Skyfall kayaknya. Dari Ramons jadi instant kill juga, dia dikejar tuh di outburst, di Fever barrage. Terus juga dilompatin. Oh enggak, Mons ternyata Skyfall ke belakang. Cuman kayaknya emang ada sisi banyak banget, akhirnya dia nggak bisa buat pakai Infinite Fastest-nya. Dan Tyrant kali bakal coba diamankan sama tim Mahadewa. Meskipun net worth gold-nya ini lagi kalah ya Mahadewa ya. Cuman Mahadewa ini bener-bener gaya cuma defense doang. Mereka tuh kalau misalkan lagi ada momen, ada kesempatan, mereka bakal manfaatin itu kayak tadi contohnya. Dia dapetin Lanfeng dan shutdown pastinya. Duitnya lumayan banyak tuh. Monsnya diusir aja. Kira masih bisa nge-pressure sih, dia masih menang gold juga. Cuman tadi lumayan fatal sebenarnya. Itu mulai bikin susah dan saya masih biasa imprint tarik ya cuman sekali tapi dia nggak pakai solo fokusnya. Inner tower bagian atas yang bakal jadi target sekarang. Mereka bakal kehilangan inner tower di atas, tinggal 1 inner tower di bagian mid lane aja. Dan Lanfeng masih tanky banget. Flaming Palm-nya bakal di reset sama Dolia tadi. Dia bisa 2 kali tuh Flaming Palm. Iya, gue juga baru lihat tuh kayak Dolia tuh Celestial Mode itu ke Flaming Palm yang dimana kan cuma kayak di bawah 10 detik kayak 8 detik kalau di late game jadi kayak cepet banget juga buat reset 2 kali Flaming Palm lu dapetin 2 hero squishy sih kelar sih, itu mati pasti. Itu sih all in sebenarnya, all in 1 ya, enak banget. Flaming Palm dipakai, Lanfeng masih di depan aja, tower udah pasti lepas gak sih, ini Carrot di belakang Hans ya. Bakalan zoning aja, semua inner udah habis, berarti dikandangin, tinggal tower high ground aja nih, sisa dari Mahadewa sendiri.
Dan bener-bener dipaksa buat defense dari tim Mahadewa. Sama sekali nggak bisa buat melawan untuk saat ini aja ya. Dan mereka mau main makro pun nggak bisa karena emang kalah gold. Pastinya bakal ketangkap. Cuman di sini Mahadewa tetap coba untuk catch up ya. Dan mereka udah kayak 27.000 sekarang. Cuma beda sedikit aja sama tim Kagendra dan objektif. Bahkan mereka masih berani karena ada 2 smite juga. Bakal di zoning out sama Decoy. Udah mulai dibuka juga mapnya sama seorang Lu tentunya dengan wave breaker dan ult-nya. Udah setengah darah, half HP. Masih ada Wirau ditarik bakal di reset kali ini. Dan tiba-tiba Decoy-nya bonyok parah. Dia harus melarikan diri. Udah gak punya tanki lagi. Dan ada Hans yang tiba-tiba ke zoning out. Masih Winter Shear. Coba untuk mengusir pemain Kagendra. Dream Roam untuk melarikan diri. Dan kali ini Kagendra masih mencoba untuk lebih. Hansnya udah mulai maju splash found. Udah gak punya Dream Roam lagi. Bahkan kejar karena Edith Fever harus untuk lari gitu aja. Dan Mons yang masuk pun gak bisa memberikan damage. Flaming Palm yang connect langsung hilang. Dan ini ada kesempatan buat end dari tim Kagendra karena hanya Emi. Dan juga Axio Rating gak punya Winter Shear kali ini, No. Waduh gila, tabrakin lagi dong. Bisa 2 orang, gak bakal bisa. Kristalnya udah ke-expose, minion wave udah mulai masuk. Dan Exority bakal diusir ke arah Fontaine. Gak bisa ngapa-ngapain Exority. Kristal di take down dan 1-0 untuk Kagendra. Cuman satu momen yang anggapannya hampir kebalikin, tapi di overall sisanya Kagendra perfect banget. Selain momen itu ya, selain satu momen yang tadi outburst itu, Kagendra perfect banget dan hampir one-sided ini jatuhnya. Iya, ini jauh sih. Di game 1 sih udah kelihatan banget ya Kagendra ini mengamuk, teman-teman. Raja Burung ini emang udah teori lower bracket nih. Mereka pengen ngamanin banget slot buat ngewakilin Indonesia ke Filipina. Cuman emang gue gak tahu sih tadi Mahadewa gimana caranya bisa kalah di awal. Cuman gara-gara war awal sih, yang dimana mati satu tuh jadinya tuh Lanfengnya dapet triple kill. Terus Mons yang udah harusnya gak bisa dapetin kill lagi. Mungkin dia pengen trade jatuhnya, cuma udah rugi banget sih. Dia udah gak punya skyfall, dia coba untuk lompat, dia malah ngasih kill lagi buat Lanfeng yang dapetin killnya. Dan ya lawan lu healer dan lu belum punya Venomous Staff. Jadinya buat war di early itu bukan satu decision yang oke. Dan tadi bahkan yang kayak Nono bilang Infinite Fast pun nabrak tembok kan. Gak langsung nih, dia jadi langsung nge-flash buat dapetin 1 kill tadi ke Zhangfei pertama kali kalau gue nggak salah gitu ya. Habis itu yang mati Enix, habis itu baru Mons. Jadi kayak bener-bener matinya tuh satu-satu gitu dari tim Mahadewa yang ngebuat mereka juga jadi susah tuh dari early to late game-nya. Bahkan mid game ya nggak sama sekali bisa one-sided yang kayak Anonim bilang. Iya, dan tipe-tipe kayak Marcus juga nggak enak sih kalau ketinggalan gold nih. Dia tipe-tipe all in, ngepokingnya pakai extended revolver paling. Dan itu kayak nggak bisa dibandingin sama ngepokingnya Flaming Palm ya, dari Lanfeng ya. Tadi gue liat tuh fight-nya kepisah, Zhangfei dipukulin sendirian, temennya nggak ada yang bisa ngapa-ngapain, ini udah nonton doang. Jadi kayak mau selama apapun Zhangfei mati, gak bakal buying time itu. Gak ada damage dari temen-temennya yang ngebalikin, jadi kayak yang dari mukul cuma Kagendra doang. Jadi percuma aja tuh, dia ngebuang outburst sia-sia, ngebadanin sia-sia juga. Temen-temennya bener-bener gak ngapa-ngapain, dan emang gak bisa, karena kalau dimajuin sama temennya, bakal ditabrak tuh sama Wirau atau mungkin sama yang lain-lain juga ya, karena dia punya Celestial Melody kan, pasti berani banget buat nabrak 2 kali Unending Solo juga bisa banget kuat. Jadi cuma bisa nonton, siapapun di depan yang ditargetin cuma bisa ditonton sama temen-temennya. Iya, jadi emang gak tahu tadi ya mau gimana caranya. Mereka biasanya main Marco Polo juga bakal makro kayak Arli gitu loh, kayak mainnya ntar jadi nge-split. Yeah. Cuman kayak Neza juga udah disiapin tuh buat mereka main nge-split kayak gitu ya. Cuman dari awalnya udah kalah gold, kalah EXP, dan Kagendra juga maksa buat perang mulu, zoning outnya juga jauh banget ya. Apalagi Flaming Palm, itu range-nya juga jauh banget coy dari long. Jadi Kagendra udah manfaatin tuh dari awal. Mereka main galak, mereka ngambilin jungle Emi dari awal juga. Yang ngebuat Kagendra bisa dibilang menang mulus lah buat di game 1 ini. Wow, ini Kagendra padahal dulu dihujat ya, karena kekeluargaan ya, dia gak pernah ganti-ganti, setia banget sama pemain, dia udah berani aja. Dia berani banget rombak line up-nya, berani ngambil, satu-satunya yang berani ngambil dari pemain di luar saya cuma Kagendra gak sih? Sejauh ini ya? Mereka berani untuk ini ya, pada akhirnya luar ya. saya. Iya, karena yang lain masih sehat ngambilnya. Dunia itu ngambil Jide juga masih sehat, jatuhnya Malai gitu. Rata-rata Malai atau Filip. Dan dari sini Kagendra bener-bener ngambilnya ke Cina. Ya, nih, langsung ya, Lanfeng ya. Lanfeng berani banget sini. Iya, sini di awal awal sih. sih. Dulu. Oh, Security dulu baru Zhangfei. Habis itu baru Enix. Enixnya udah kecepit tuh, gak bisa ngapa-ngapain. Ini kalau keambil, gue pikir bakal keambil ke Lanfeng semua dikasih gue pikir. Cuman takut greedy ya kalau nunggu-nungguan deh. Iya, udah karena udah tower itu. Satu-satunya momen yang bisa dibangin sama Kagendra cuma momen ini sih. Momen yang bagus ya, cuman sisanya overall 90% dari game selain itu ya udah kebantai. Iya sih.
Ya, jadi berat tentunya game tadi ya buat teman-teman dari tim Mahadewa teman-temannya. Dan akhirnya 1-0